Pemirsa Intens Investigasi. Polemik Ferry Irawan dengan sang mantan istri Vena Melinda seolah tidak ada habisnya. Bagaimana tidak, meski telah bebas dari penjara, Ferry Irawan pun kekeh merasa keberatan dengan cap pelaku KDRT berat yang dilabeli untuk dirinya pada saat ini. Bahkan, Ferry pun bukannya ingin menjadi pribadi yang lebih baik usai keluar dari bui. Ia pun justru malah kembali mengungkit kasus KDRT yang pada akhirnya masalah itu pun tidak berujung dan berlarut-larut. Lalu, seperti apakah kuasa hukum Vena Melinda Hotman Paris Hutapea yang seolah merasa gerah dengan sikap Ferry Irawan yang kekeh mengaku tidak melakukan KDRT padahal pihak Ferry sendiri sudah kalah telak dengan putusan pengadilan. Lalu, bagaimana pula Ferry Irawan yang juga memberikan kabar yang begitu mengejutkan di mana baru keluar dari bui beberapa bulan. Namun, Ferry pun mendadak memperlihatkan progres pembangunan rumah barunya yang diakui miliknya tersebut. Benarkah itu sebagai pembuktian bahwa dirinya selama ini dapat menghasilkan uang? Lalu, seperti apa pula tanggapan Ferry Irawan ketika melihat video-video yang menurut netizen berbau sindiran yang dipostingnya itu kini viral di media sosial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ferry Irawan yang kini sudah bebas dari penjara masih saja menyinggung perihal kasus KDRT yang menjeratnya hingga ia pun bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan KDRT berat sebagaimana yang dituduhkan Vena Melinda kepada dirinya. Atas pernyataan Ferry Irawan yang membantah melakukan KDRT kepada Vena Melinda, hal itu pun langsung ditanggapi oleh kuasa hukum Vena Melinda, yaitu Hotman Paris Hutapea. Di mana Hotman pun menyebut bahwa semuanya sudah terbukti di pengadilan dan dinilai bahwa pihak Ferry Irawan sudah kalah telak dengan hasil putusan pengadilan. Peristiwa Januari 2023 itu di mana klien kami dituduhkan adalah seorang suami yang pelaku KDRT berat, yang dimana nanti akan kita bahas juga mengenai putusan hukum, yang sudah inkrah, apakah masuk kategori yang bisa dikatakan KDRT berat. Itu biarlah sudah menjadi ranah hukumnya Bang Jeffrey. Pernah nggak memukul hidung atau benturkan apalah? Tidak pernah, alhamdulillah. Sampai berdarah nggak? Oke. Pengadilan sudah menyatakan KDRT stop, udah. Nothing to debate. Udah, sudah kalah mereka, kalah telak. Nggak usah lagi diperebutkan lagi. Putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa dia melakukan KDRT dan Vena juga mengatakan gitu di BAP. Itu nggak perlu lagi didebat. Nggak ada gunanya, dari segi hukum pun nggak ada gunanya. Mau ngomong apapun nggak ada gunanya lagi. Tak hanya sekedar konferensi pers dan menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan KDRT. Sebelumnya, Ferry Irawan pun juga mengajukan bukti-bukti bahwa dirinya memiliki penghasilan selama menikah dengan Vena Melinda. Atas hal itulah, Hotman Paris pun mengatakan
bahwa hal tersebut sudah menjadi masa lalu hingga Hotman Paris pun menantang Ferry Irawan untuk bisa memiliki mobil mewah seperti dirinya. Bagi Hotman Paris, selaku kuasa hukum Vena Melinda mempertanyakan mengapa pihak Ferry Irawan dan juga Sunan Kalijaga membuka kembali masa lalu yang sudah selesai itu. Hari ini kami selaku tim kuasa hukum Mas Ferry Irawan ingin menyampaikan ya, membuka fakta yang sebenarnya terjadi di mana opini-opini yang berkembang atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang bisa dikatakan adalah tidak berdasar, hari ini kami akan buka. Ferry Irawan dikatakan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Bahkan diolok-olok seolah-olah Ferry Irawan ini adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang hanya bisa minta uang pulsa, uang buat naik Grab, ya, seperti yang saya lihat di video dan kita ketahui semua, ada seorang oknum advokat yang menyatakan demikian terhadap klien kami. Opini yang terbentuk Mas Ferry ini tidak memberikan nafkah atau istilahnya laki-laki yang tidak berpenghasilan. Perlu diketahui kami memiliki bukti rekam digital yang valid, tentunya berkaitan dengan perbankan, ya. Nanti Mas Ferry bisa sampaikan bahwa sebelum mereka menikah, ya, sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan, ya, hasil daripada apa Mas waktu itu? Syutingnya, ya. Jadi sebelum menikah saja Mas Ferry sudah memberikan istilahnya jasa, ya, pendapatan yang didapat oleh Mas Ferry untuk calonnya, waktu itu calon istrinya. Kami syuting sama salah satu PH kembali ke Bekasi. Dan alhamdulillah ya semua pendapatan saya berikan pada calon saya. Ada perjanjian kerjasama nih antara sebuah PT dan Ferry Irawan Kusuma, ya, terkait dengan promosi, ya Mas, ya. Selasa 12 Juli 2022, yang dimana di surat perjanjian kerjasama ini diatur dalam pasal 3 biaya kerjasama. Para pihak sepakat bahwa untuk kegiatan pemasaran media sosial yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak pertama akan membayarkan, pihak pertama si PT, ya. PT. Pihak pertama itu PT. Pihak pertama akan membayarkan jasa kepada pihak kedua, dalam hal ini Mas Ferry Irawan, senilai 60 juta rupiah ditransfer oleh pihak pertama ke pihak kedua melalui rekening, ya, melalui rekening Bank Mandiri atas nama Vena Melinda. Udahlah, itu sudah masa lalu lah, nggak usah lah dibuka-buka itu lagi. Dia sudah masa lalunya Vena, nggak usah lah. Kalau memang dia bekerja, buktikan aja, tunjukkan nanti segera dia punya Lamborghini. Masa lalu ngapain sih dibuka-buka sih, udah selesai kasusnya. Ngapain lagi kompres, kayak gua dong, perkara-perkara raksasa. Langsung, wah, sekali dapat Lamborghini. Jangan cuma bawa kompres nenek-nenek, tante-tante. Ngomongin apa nggak jelas, bilang tuh sama kuasa hukumnya tuh. Dalam hal ini, pengacara yang terkenal nyentrik dan ikonik dengan banyak cincin mewah yang melingkar di jari-jarinya itu pun tidak segan-segan menyindir Sunan Kalijaga yang selalu melakukan konferensi pers dengan Ferry Irawan. Jadi kalau saya jadi kuasa hukum, ya udahlah, cari kasus yang besar lagi aja lah. Ngapain lagi kasus ini dibuka-buka lagi, masuk TV. Mendingan kayak gue masuk TV, malah gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Memang saya katanya jujur gue banget.
Lantas seperti apa Ferry Irawan yang memberikan kabar mengejutkan di mana Ferry yang baru keluar dari bui beberapa bulan namun kini mendadak memperlihatkan progres pembangunan rumah barunya. Benarkah hal itu pun sebagai pembuktian bahwa selama ini ia pun dapat menghasilkan uang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Rezeki seseorang memang selalu menjadi misteri. Bahkan, tiap orang tentu mempunyai rezeki yang berbeda-beda. Hal itulah yang kini seolah dirasakan oleh Ferry Irawan pasca bebas dari penjara. Ya, selama 7 bulan merasakan dinginnya lantai dan jeruji besi di dalam penjara. Kini, Ferry pun bak kejatuhan durian runtuh. Di tengah dirinya yang perlahan sedang menata hidup barunya. Bagaimana tidak? Kemarin, Ferry Irawan yang tidak bisa menutupi kebahagiaannya itu pun terlihat menunjukkan rumah miliknya yang sedang dibangun di mana rumah tersebut nantinya akan ditempati oleh dirinya bersama calon pasangan hidupnya kelak. Berdiri di atas tanah seluas 200 meter persegi, rumah itu pun rencananya akan dibangun 2 lantai dengan fasilitas seperti 3 kamar tidur, musola, studio, dan juga garasi yang muat untuk 2 mobil. Pemirsa, sekarang kita lagi mau kemana? Ya pasti penasaran kan? Pokoknya ikutin terus. Aku dan Mami, kita mau lihat apa ya Mam? Nanti tunggu aja ya. Oke, sampai nanti. Inilah insya Allah yang akan menjadi baiti janatiku nanti. Cuma ini memang ini ya pemirsa. Jadi masih sekitar mungkin sekarang udah 75%. Jadi memang finishing itu agak lama. Nah sekarang tadinya kita mau masuk, mau lihat ke dalam nih. Cuma karena aku lagi plester, terus juga mau persiapan pasang keramik juga. Jadi memang kita belum bisa masuk ke dalam karena lagi becek juga, habis ngebersihin tangganya. Terus juga masih banyak paku-paku yang berkeliaran. Jadi ya mohon doanya untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga pembangunan rumahku bisa cepat terselesaikan dan cepat menempatinya. Tinggal cari apanya ya. Nggak mau, karena kan semakin besar juga maintenance semakin ini ya. Tapi rencana doain aja kalau saya ada rezeki lagi. Yang sebelah mau jadi mau dibangun lagi nanti gitu. Rumah juga. Iya, cuma satu-satu. Jadi ini kalau misalnya keseluruhan 600 ya. 600 meter. 2 bulanan ya. 2 bulanan. Ya aku agak ngebut sih sebenarnya. Agak sedikit ngebut supaya ya apapun kan namanya di rumah sendiri lebih enak ya. Gitu. Sekarang gitu. Jadi kalau bisa nanti kan ada temennya juga kan. Nggak, teman-teman main maksudnya ke sini. Jangan salah tangkap ya pemirsa ya. Kamarnya ada 1, 2, terus ada wardrobe juga sama tempat buat sholat. Terus ada juga kamar Mami di bawah. Karena kan Mami kan udah susah naik ke atas ya, maksudnya kasihan. Jadi aku Mami itu di bawah kamarnya gitu loh. Sini untuk parkir mobil 2 mobil. 2 mobil ya, ini 2 mobil. Ruang tamu di situ, di ruang duduk-duduk. Di sini juga ada bukan kayak balkon sih, tapi di belakang situ sih ada ininya. Makanya ini udah mulai nih di plaster semuanya, alhamdulillah. Yang lama tuh sebenarnya memang finishing. Finishing tuh lama banget karena memang ada yang rubah ini, rubah itu ya, terus agak lamanya di situ. Apapun itu rumah itu kan harus dibangun senyaman mungkin supaya menjadi tempat kita berteduh, tempat kita ibadah juga gitu. Ya, Ferry Irawan seolah tidak main-main kala dirinya ingin kembali menata hidupnya.
Usai kabar yang begitu mengejutkan, lantaran tiba-tiba saja membangun rumah 2 lantai, kini Ferry pun mulai menata pendidikannya kembali, di mana ia pun kembali menjalani pendidikan tinggi strata S1 dengan mengambil jurusan hukum. Itu saya excited ya, saya bersemangat dari awal, saya dikasih sama beliau, sama Bang Sunan, saya sama Mas Dini, insya Allah akan menjadi mahasiswa di sini tuh, saya udah semangat, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk bisa diterima di universitas ini. Karena sekali lagi pengalaman saya yang pernah sekolah hukum secara langsung. Jadi ada hal-hal di mana banyak orang yang tidak berdaya dihadapkan situasi yang tertentu seperti itu. Saya menjadi asistennya beliau aja sih. Kebetulan udah ada juga sama Cindy. Jadi saya alhamdulillah begitu saya sah menjadi mahasiswa di Universitas Bung Karno. Jadi asisten sambil kuliah. Belajar jadi asisten di Sunan Kalijaga dan partner. Ternyata mengecam pendidikan itu nggak ada batasan umur kan. Jadi kemarin Mas Ferry kan 7 bulan itu SH-nya adalah sudah dihukum. Nah sekarang SH-nya Mas Ferry ini lagi sekolah hukum. Alhamdulillah ya, hari ini Mas Ferry adalah hari pertama di mana Mas Ferry ikut dalam satu puasa ya, menangani satu persoalan ya, sebagai asisten advokat dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan. Yang dimana nanti mungkin teman-teman bisa tanya nih, kenapa sih Mas Ferry juga semangat untuk menangani kasus ini, untuk membantu berpikir, membantu juga memberikan masukan dalam kasus yang ini. Mungkin bisa ditanya ya, kenapa? Karena kebetulan saat ini klien kami, kantor hukum kami adalah seorang laki-laki. Saya terharu juga, terus saya juga bangga luar biasa karena Bang Sunan mempercayakan hal ini kepada saya. Untuk saya bisa bergabung di kantornya, di law firmnya, itu merupakan satu kehormatan untuk saya. Lalu, seperti apakah tanggapan Ferry Irawan ketika melihat video-video yang menurut netizen berbau sindiran yang dipostingnya itu kini viral di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di tengah perjuangannya untuk menata kehidupan, belakangan ini Ferry Irawan pun kembali dikait-kaitkan dengan sang mantan istri Vena Melinda. Pasalnya oleh warganet, Ferry Irawan diduga menyindir mantan istrinya lewat unggahan video yang memperlihatkan dirinya lip sync dan bergoyang dengan lagu-lagu yang seolah mewakili perasaan hati. Hingga video itu pun banjir komentar dari warganet. Lalu seperti apa Ferry Irawan yang mengaku senang atas kontennya yang menjadi viral serta bantahannya jika kontennya itu menyindir pihak Vena Melinda? Saya juga alhamdulillah, saya baru 2 minggu resminya ya membuat akun tersebut. Jadi alhamdulillah feedbacknya ya, saya juga nggak nyangka bisa seperti ini. Jadi saya hanya bisa mengucap apapun itu ya alhamdulillah. Ya itu sih apa ya, bebas ya orang mau berpendapat, mau berpikir apapun juga. Karena buat saya, kalau saya selalu di kata-kata terakhir, ini hanya sebatas hiburan. Mudah-mudahan terhibur. Tidak ada tendensi saya untuk menyindir pihak manapun. Tidak ada. Udahlah, perang medsos itu buang waktu itu, buang-buang waktu. Itu nggak ada gunanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang,
3 sore dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.